Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan kepada Anda tentang penggunaan angka teks yang digunakan pada fungsi HLOOKUP maupun fungsi VLOOKUP. Apakah angka teks itu? Angka teks merupakan angka yang diikuti oleh karakter, apakah itu huruf, tanda baca, ataupun spasi. Maka angka-angka tersebut dianggap sebagai angka yang berbentuk teks. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa baca artikel saya tentang penggunaan angka teks ini di www.mujiyamianto.blogspot.com. Anda bisa mengklik linknya langsung di bawah video ini. Di sini sudah saya buatkan sebuah contoh sederhana agar Anda untuk mempermudah pemahaman Anda. Ada tabel utama terdiri dari kolom nama, kemudian kolom kode, jabatan, departemen, dan kolom gaji. Kita perhatikan di sini pada kolom kodenya ada 2P, kemudian strip 13, 3P, strip 12, dan seterusnya ke bawah. Kita lihat di sini, angka 2 dan angka 13 diikuti oleh karakter, yaitu P dan tanda strip. Sehingga angka-angka ini dianggap sebagai angka yang berbentuk teks. Kemudian di bawahnya, ini ada dua buah tabel, yaitu tabel golongan dan tabel gaji. Pada tabel golongan, ini tabelnya berbentuk horizontal, karena datanya dia memanjang ke sebelah kanan. Dan pada tabel gaji, dia berbentuk vertikal, karena data-datanya memanjang ke sebelah bawah. Selanjutnya, kita perhatikan di sini pada soal nomor 1. Pada kolom jabatan, diambil satu karakter dari kiri dengan fungsi HLOOKUP. Nah, sebelum menjawabnya, kita perhatikan dulu pada kolom kode. Di sini terdapat angka 1, 2, 3, dan 4. Angka-angka ini merupakan angka yang berbentuk numerik. Kita lihat di sini, angka 1 dia berbentuk general. Angka 3 juga berbentuk general. Nah, bila kita mengerjakan, di mana di sini kodenya berbentuk angka teks, sedangkan di sini kodenya berbentuk angka numerik, maka jawaban kita nanti akan salah atau tidak valid, walaupun rumus yang Anda masukkan telah benar. Oleh karena itu, langkah pertama, kita rubah dulu kode di sini ke dalam bentuk angka teks. Jadi kita blok, kemudian pada general, kita klik, kita pilih teks. Ya, posisinya ada di bawah. Selanjutnya, kita masukkan lagi nomor kodenya, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita lihat di sini, pada tiap-tiap selnya akan muncul warna hijau di pojok kiri atasnya. Ini menandakan bahwa angka-angkanya merupakan angka teks. Kita lihat di sini, 1 dia teks, kemudian 3 juga teks. Selanjutnya, pada tabel gaji di sini, kodenya juga harus kita rubah ke dalam angka yang berbentuk teks. Namun demikian, di sini saya sengaja saya biarkan dulu. Nanti akan saya buktikan kepada Anda, apabila kita menggunakan angka numerik seperti ini, jawabannya akan salah atau tidak valid. Sekarang langsung saja kita kerjakan soal nomor 1. Diambil satu karakter dari kiri dengan HLOOKUP. Jadi di sini kita masukkan saja rumusnya sama dengan HLOOKUP kurung buka. Karena kita akan mengambil angka 2 yang posisinya di paling kiri, maka kita gunakan fungsi left. Left kurung buka. Di sini sudah ada rumus daripada left, yaitu teks
dia berada di sel C5, jadi kita klik sel 5. Titik 2, number karakter, ini merupakan jumlah karakter yang kita ambil. Di sini kita ambil yang satu karakter, yaitu angka 2-nya saja. Kita masukkan satu karakter, kurung tutup. Titik 2, tabel array, ini merupakan area yang kita cari data-datanya. Maka kita blok mulai dari angka 1 sampai dengan bos. Jangan lupa tekan F4 agar alamat selnya absolut. Titik 2, row index number, ini merupakan baris kolomnya. Karena yang kita cari adalah jabatan, kita lihat di sini jabatan berada di baris kedua. Jadi kita masukkan 2. Titik 2, ring lookup-nya kita masukkan false agar hasilnya presisi. Tekan enter. Selanjutnya kita tinggal copy ke bawah saja. Kemudian untuk kolom departemen, di sini jika A maka departemen administrasi, jika G maka departemen gudang, dan jika P maka departemen produksi. Jadi di sini kita gunakan fungsi if, di mana terdapat 3 buah logical test. Kita masukkan sama dengan if. Logical test yang pertama, jika A maka departemen administrasi. Jadi A ini merupakan logical test-nya, sedangkan administrasi ini merupakan value if true-nya, jadi nilai benarnya. Karena di sini A pada kolom kode dia berada di 2 karakter dari sebelah kiri, maka kita gunakan fungsi mid. Fungsi mid ada teks, kita klik di sel C5. Titik 2, start number-nya dia berada di 2 karakter dari sebelah kiri, jadi kita masukkan 2. Titik 2, jumlah karakter yang kita ambil adalah 1 karakter, kurung tutup, kemudian kita masukkan nilainya sama dengan yang kita cari di sini adalah A, maka kita masukkan A. Jangan lupa Anda kasih tanda petik karena ini merupakan karakter. Titik 2, value if true-nya di sini adalah administrasi. Ini untuk fungsi if yang pertama. Fungsi if yang kedua, titik 2. Di sini value if false-nya kita substitusi dengan fungsi if yang kedua. Jika G, maka departemennya gudang. Jadi kita masukkan if, kurung buka, mid. Kita masukkan seperti semula, C5, T2. Start number-nya diambil dari karakter kedua, sebanyak 1 karakter. Kita masukkan nilainya sama dengan di sini G nilainya. Titik 2, value if true-nya adalah gudang. Kemudian titik 2, value if false. Nah, di sini fungsi logika if yang terakhir atau yang ketiga, jika P maka departemen produksi. Nah, pada fungsi logika yang terakhir ini, jika P ini kita anggap hilang atau kita tiadakan, sedangkan value-nya produksi ini kita anggap seolah-olah dia bernilai salah. Jadi produksi ini kita jadikan sebagai value if false-nya. Jadi kita masukkan saja langsung. Kemudian 2 kurung tutup, tekan enter.
Selanjutnya kita tinggal copy saja ke bawah. Dan yang terakhir, dari kolom gaji, diambil 2 karakter dari kanan dengan menggunakan VLOOKUP. Sebelum mengerjakan kolom gaji ini, saya informasikan kepada Anda, bagi Anda yang tertarik untuk mengasah kemampuan Anda dalam menggunakan berbagai macam rumus Excel, kami juga menyediakan soal-soal latihan Excel untuk Anda. Caranya sangat gampang, Anda tinggal download saja di Google Play Store. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa mengklik linknya di bawah video ini juga. Itu sekedar informasi untuk Anda. Selanjutnya, pada kolom gaji diambil 2 karakter dari sebelah kanan dengan VLOOKUP. Jadi di sini kita lihat pada tabel gaji ada kode 11, 12 dan seterusnya. Jadi di sini posisinya berada di 2 karakter dari sebelah kanan. Untuk mengambilnya, maka kita gunakan fungsi write. Jadi sama dengan VLOOKUP. Di sini sudah ada rumus VLOOKUP-nya, lookup value atau nilai kuncinya. Di sini kita substitusi dengan fungsi write. Tag, kita klik di sel C5. Titik 2, nomor karakternya, kita ambil 2 karakter. Titik 2, tabel array-nya, jadi kita blok pada tabel gaji. Dimulai dari kode, tekan F4 agar alamat selnya absolut. Titik 2, kolom index number-nya, di sini kolom gaji berada di kolom kedua. Jadi kita masukkan 2. Titik 2, false, kita masukkan. Tekan enter. Nah, di sini kita lihat, walaupun rumusnya kita masukkan telah benar, jawabannya menjadi tidak valid atau salah. Kita coba lihat blok bawah. Nah, di sini jawabannya menjadi tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena di sini kodenya kita menggunakan kode yang berbentuk numerik. Kita lihat di sini, bentuknya general. 13 juga berbentuk general. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita ganti angka-angka ini ke dalam angka yang berbentuk teks. Jadi menyesuaikan dengan kode yang ada di kolom pada tabel utama ini, di mana kodenya berbentuk angka yang berbentuk teks. Caranya kita blok, kemudian kita klik pada general, kita rubah ke dalam bentuk teks. Selanjutnya kita masukkan lagi angkanya 11, 12. Nah, kita lihat di sini sudah mulai terbentuk jawabannya, kemudian 13 dan 14. Maka lihat jawabannya menjadi benar atau terisi dengan sempurna. Demikian saya kira penjelasan secara singkat tentang penggunaan angka teks pada fungsi lookup dan VLOOKUP. Jangan lupa klik subscribe dan like bila Anda suka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalam.